Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, jumpa lagi dengan saya. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba membuatkan tutorial pembuatan soal di Google Form dengan menggunakan token atau password yang random. Baik, bagaimana caranya? Kita masuk ke browser, kita ketikkan di browser strong random password generator. Kemudian enter. Nah, kita klik yang ini. Kemudian yang di sini ini adalah paling sedikitnya ini 6 karakter. Kalau mau strong ya 16. Kita pakai yang 6 saja karena nanti akan dikombinasikan dengan kelas masing-masing siswa. Kemudian kita include numbernya di sini kalau memang diperlukan ada angka di dalamnya kita aktifkan. Yang ini saya nonaktifkan karena akan menggunakan huruf yang besar saja. Yang ini juga aktif, ini simbol dinonaktifkan dan yang sisanya diaktifkan seperti ini. Kemudian kuantitinya jumlah password yang akan digunakan sesuaikan dengan jumlah siswa yang akan kita buat, jumlah siswanya yang akan kita bagikan atau generate passwordnya. Di sini kebetulan di kelas 10 3 jurusan saya ada 78 siswa. Kita pakai saja yang 100. Kemudian setelah itu kita generate. Oke, sudah ada 100 password yang dibuat di sini. Kemudian kita copy all. Nah, setelah di copy dari sini, Bapak Ibu silahkan masuk ke Excel. Nah, kita di sini di Excel sudah membuat daftar siswa, kemudian kelas, dan kode generate. Nah, kita akan yang barusan kita buat di online ini kita akan masukkan ke sini. Nah, Ctrl V. Nah, kemudian kita akan membuat kode untuk siswa ini akan ada kombinasi kelas dan generate password yang dihasilkan di sini. Kita hapus saja yang sisanya. Oke, seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita ketikkan sama dengan klik TO-nya, kemudian berikan simbol N, kemudian tanda petik, means, tanda petik lagi, kemudian N, dan kita klik yang ini. Setelah itu enter. Nah, nanti akan ada kombinasi kelas dan generate kodenya yang kita hasilkan dari online. Kemudian kita tarik saja ke bawah sebanyak siswa ini. Nah, ini sudah ada generate passwordnya seperti ini. Kemudian bagaimana cara menggabungkan seluruh password ini menjadi satu? Caranya Ctrl C di sininya paste 123 supaya tidak berubah. Di sini ketikkan sama dengan, kemudian klik yang ini, beri tanda N ke tanda petik, garis lurus, kemudian tanda petik lagi, N dan orang yang kedua. Oke, seperti ini. Sudah keluar dua. Kemudian bagaimana cara generate ke bawahnya? Tinggal klik di sini. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang terakhir nanti yang akan kita masukkan ke Google Form-nya. Bagaimana caranya? Kita masuk dulu sekarang ke browser. Di browser kita akan masuk ke Google Drive, kemudian klik New. Di sini kemudian klik Google Form, create and share. Kemudian kita ketikkan di sini penilaian tengah semester genap, PTS genap. Kemudian seperti biasa di bawahnya kita ketikkan kelas saja dulu, kelas. Kemudian di sini karena ada 3 kelas kita buat di sini 10 TO, kemudian tambah lagi di bawahnya adalah 10 TJKT, kemudian satu lagi 10 MPLB. Kalau sudah kita buat section untuk
kelas ini. Nanti setelah mengklik kelas, nanti akan muncul nama siswanya. Kita buat section di sini. Kemudian di sini section 2-nya adalah nama-nama siswa kelas 10 TO. Nah, seperti ini tambah. Nah, di sini eh, silakan atau di sininya adalah silakan di sini ini yang ini Ctrl C yang ini kemudian di sini Ctrl V nama-nama siswa kelas 10 di sini silakan pilih nama masing-masing. Oke, kalau sudah di sini modenya adalah eh, drop down atau ya multiple choice saja yang ini. Oke, nah kita akan masukkan nama siswa kelas 10 TO. 10 TO yang di sini nama-namanya kita copy, Ctrl C, kemudian masuk lagi ke browser, kita masukkan di sini Ctrl V. Nah, kemudian kita buat lagi section. Oke, di sini sama dengan section yang ini kita di sectionnya kita kopikan saja yang ini, kemudian paste di sini. Nah, kemudian klik tanda tambah di sini adalah nama-nama siswa kelas 10 TJKT. Nah, kita masuk lagi ke Excel, nama-nama siswa 10 TJKT kita copy lagi sampai sini, kemudian Ctrl C, dan kita masuk lagi ke browsernya, ke Google Formnya, Ctrl V. Nah, sini. Kemudian buat section lagi. Setelah buat section lagi sama seperti yang tadi, silakan pilih nama masing-masing ini di copy saja. Di sini di paste, Ctrl V, kemudian klik tambah. Di sini ketika nama siswa kelas 10 MPLB. Kalau sudah, di sini pilihnya adalah multiple, kemudian kita masuk lagi ke Excel-nya ketikan kopikan nama-nama siswa kelas 10 MPLB-nya. Ctrl C, kemudian masuk ke Google Form-nya dan di sini Ctrl V. Oke, sudah pembuatan nama-nama untuk siswa 3 kelas. Kemudian di sini nanti di atasnya di sini kita akan membuat go to section box-nya diaktifkan. Oke. Nah, kalau go to section-nya diaktifkan, kita nanti akan masuk ke sini. Klik tanda panah ini, kemudian silakan pilih nama masing-masing. Nah, kemudian yang ini juga silakan pilih nama masing-masing yang ini. Kemudian yang ini juga silakan pilih nama masing-masing yang go to section 4. Di section yang terakhir atau kelas terakhir 10 MPLB, kita buat section yang baru di sini. Klik dulu kelas terakhir, kemudian klik section yang baru. Di sini ketikkan silakan isi token. Kemudian klik tambah. Di sini klik short answer atau jawaban pendek dan di sini token. Nah, kemudian kita aktifkan respon validation-nya. Dan di sini pilih regular expression, contain-nya adalah match atau kecocokan. Kemudian di sini silahkan ketikkan token salah. Silakan hubungi guru mapel. Oke.
Nah, di sini kemudian di sini kita akan memasukkan password yang sudah kita buat generate tadi. Kita masuk ke Excel-nya, kemudian kita copy password yang terakhir ini, Ctrl C, kemudian masuk ke Google Form lagi dan Ctrl V di sini. Ini sudah masuk sebanyak 78 siswa. Baik, kita scroll lagi ke atas di sini dari mulai siswa kelas 10 TO ini. Oke. 10 TO paling bawah di sini ada tanda yang ini. Silahkan nanti pilih adalah ke go to section 5. Kemudian yang ini yang kelas keduanya juga TJKT silahkan pilih ke go to section 5. Kemudian kelas yang terakhir juga sama, silahkan pilih go to section 5. Baik, di sini sudah ditentukan passwordnya. Kemudian kita akan membuat section yang baru. Silakan klik di yang terakhir ini. Kemudian klik section yang baru, tambah section. Kemudian di sini silakan kerjakan soal berikut dengan benar. Kemudian klik tambah. Di sini silakan ketikkan soal atau masukkan soal. Saya akan mencoba memasukkan di sininya multiple choice dari sini yang sudah dibuat sebelumnya. Oke, kita tunggu. Nah, di sini sudah ada soal sebelumnya. Kita akan copy saja yang ini. Ctrl C, kemudian masuk ke Google Form-nya dan Ctrl V di sini. Kita rapihkan. Kemudian kita copy juga jawabannya. Ctrl C dan masuk ke sini, kemudian Ctrl V. Nah, kemudian kita hapus saja ABC-nya. Hapus, yang ini juga hapus. Yang ini hapus, dan yang ini hapus. Oke, kalau sudah, aktifkan ini supaya nanti wajib dijawab. Kemudian di sini boleh nanti aktifkan ini, shuffle option ordernya. Oke, artinya untuk pilihan ininya diacak. Oke, tambah lagi untuk soal yang kedua, kita copy lagi dari sini. Saya akan hanya memberikan dua contoh saja. Atau di sini nih, oh yang tadi belum tercopy satu, kita kembali lagi ke sini. Sini, oke, sudah ada yang kelima. Kemudian yang di sini untuk soal yang kedua, kita copy lagi dari sini. Kita coba Ctrl C dan Ctrl V di sini. Oke, sudah masuk soal yang kedua. Kemudian option pilihan jawabannya kita copy juga dari sini. Ctrl C, kemudian masukkan ke sini Ctrl V. Sama seperti yang tadi, ABC-nya kita hilangkan saja dan kita akan acak nanti lembar jawabannya. Kemudian klik shuffle option ordernya diaktifkan. Baik, kita buat dua contoh saja. Nah, kita scroll dulu ke atas di sini. Nah, nanti klik saja titik tiganya atau biarkan saja continue to next action atau juga bisa memilih di sini ke go to section 6. Silahkan seperti ini. Nanti setelah token akan masuk ke go to section 6 ini. Baik, sebelum dilanjutkan karena ini soal harus memerlukan jawaban, maka diperlukan setting. Nah, di setting kita kalau Bapak Ibu mau mengubah ke bahasa Indonesia, silakan klik kanan, kemudian translate to Indonesian. Ya, di sini sudah ada pengaturan bahasanya menjadi bahasa Indonesia. Kemudian jadikan ini sebagai kuis. Aktifkan ke kanan, kemudian pengaturan yang lewat bisa melihat pertanyaan jawaban yang salah, yang ini dibiarkan saja. Kemudian yang ke bawah kita lanjutkan.
Kita klik yang ini, kita coba email tidak dikumpulkan. Kemudian yang ini pernah pertanyaan default kita yang atas presentasinya. Nah, di sini pesan konfirmasi bisa kita ubah, sunting, dan ganti misalkan. Terima kasih Anda telah mengerjakan soal. Oke, silakan disimpan. Kemudian cukup barangkali. Nah, kita kembali lagi ke pertanyaan. Di sini kita scroll ke bawah ke bagian pertanyaan ini. Karena ini memerlukan jawaban, kita klik di sini. Kemudian, nah, answernya ini kita kita tentukan. Klik answer supaya kita bisa menentukan. Sebuah perusahaan memiliki departemen, maka jawabannya adalah yang ini, misalkan, membuat pilihan. Kemudian tentukan juga poinnya. Setiap soal akan diberikan berapa poin. Nah, di sini boleh tentukan sendiri. Di sini mungkin saya mencoba memberikan 4 setiap soal, kemudian klik done. Oke, kita coba lagi. Yang ini jawabannya adalah menggunakan pilihan yang. Kemudian yang ini juga sama. Oke, sebentar. Yang ini jawabannya adalah B. Kemudian yang ini juga berikan jawaban. Silakan klik answer key-nya, kemudian klik yang ini misalkan. Kemudian done. Nah, di sini sudah ada eh, 2 soal yang sudah kita buat. Dan soal-soal yang lain silakan Bapak Ibu dilanjutkan. Kemudian kita coba share. Sini kita klik saja yang ini, copy responder link. Kemudian copy dan kita masuk ke tab yang baru, Ctrl V. Kita akan coba mengerjakan soal ini. Nah, siswa nanti akan mengerjakan. Misalkan di sini 10 TO. Next. Kemudian Ageng Pratama Sulaiman. Kemudian dia next. Kemudian mengisikan token yang sudah diberikan. Oh, oke, mohon maaf, kita masuk ke ini dan ini. Token yang pertama adalah ini, anaknya. Kemudian masuk ke Google Form, kemudian kita masukkan tokennya dan next. Nah, di sini situasi tersebut sudah bisa masuk ke soal. Kemudian dia memberikan jawaban dan submit. Sudah selesai pembuatan soal di Google Form dan di sini sudah respondennya juga sudah kita ubah tadi. Terima kasih Anda telah mengerjakan soal. View skor, nah ini bisa mereka melihat skornya berapa. Itu saja barangkali, mudah-mudahan bermanfaat. Jumpa kembali di lain kesempatan dengan tutorial yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.